anak-anak, bersama saya Ibu Albertina dalam pembelajaran IPS. Ibu berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1.1, memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Keterampilannya 4.1.1, menyajikan hasil telaah tentang posisi geografis dalam bentuk tulisan. Materi pokok, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Submateri, permasalahan pengelolaan sumber daya alam ASEAN. Tujuan pembelajaran 3.1.1, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam ASEAN. 3.1.2, menemukan usaha untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam negara-negara anggota ASEAN. 4.1.1, membuat laporan hasil pemecahan masalah kendala pengelolaan sumber daya alam ASEAN. Ya, silakan anak-anak memperhatikan gambar yang ada di dalam video ini. Lima sumber daya alam yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, hutan. Yang kedua, laut. Yang ketiga, udara. Yang keempat, tanah. Yang kelima, hasil tambang. Ya, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama, hutan. Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Akan tetapi luas hutan tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu. Padahal potensi hutan di Indonesia sangat besar. Tidak hanya kayunya saja, namun semua makhluk yang mendiami hutan termasuk dalam potensi sumber daya hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi. Sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga terjadi penebangan hutan pada hutan lindung. Yang kedua, laut. Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki kepulauan dan perairan yang sangat luas. Terlebih, laut di Asia Tenggara terletak di antara dua samudra dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik.
Lokasi dan luasnya laut ini membuat Asia Tenggara memiliki potensi besar di laut, yaitu potensi perikanan dan potensi mineral yang terkandung di dasar laut. Potensi perikanan merupakan banyak jenis ikan dan hewan laut yang lain di lautan ini. Misalnya ikan tuna, ikan tongkol, udang, dan cumi-cumi. Banyaknya ikan di laut ditunjang suhu air yang hangat karena letak di khatulistiwa. Suhu hangat ini memungkinkan terbentuknya terumbu karang sebagai habitat ikan. Sementara potensi mineral berasal dari deposit atau kandungan minyak dan gas bumi di dasar laut. Kendala yang dihadapi: sumber daya manusia yang kurang memadai, sumber daya modal yang minim, kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya laut. Yang berikut udara. Udara memang tidak nampak di mata, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Meski demikian, udara yang tidak kasat mata itu bisa dirasakan kehadirannya ketika sedang bergerak. Udara tersusun dari 3 unsur utama, yakni udara kering, uap air, aerosol. Udara kering adalah pembentuk udara paling utama. Uap air adalah dihasilkan dari hasil proses penguapan atau evaporasi. Aerosol adalah partikel-partikel berukuran kecil yang melayang di udara. Kendala yang dihadapi: polusi udara akan semakin memburuk jika pembangkit batu bara terus ditingkatkan dan beroperasi. Yang berikut tanah. Jenis tanah yang paling banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara, yakni ada 2 jenis, yaitu tanah vulkanik dan tanah aluvial. Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme gunung berapi. Tanah jenis vulkanik bersifat subur. Karena subur, maka sangat baik untuk pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di negara Indonesia, negara Thailand, dan negara Malaysia, serta negara Myanmar. Yang kedua, tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang telah dibawa dan telah diendapkan oleh aliran air sungai. Karena subur, tanah aluvial sangat baik untuk pertanian. Tanah aluvial banyak terdapat di daerah lembah atau tepi aliran sungai dan delta. Di kawasan Asia Tenggara, tanah aluvial terdapat di lembah serta delta di Sungai Nan, Sungai Mekong, dan Sungai Bengawan Solo. Kendala yang dihadapi: sumber manusia yang kurang memadai, sumber daya modal yang minim. Yang terakhir atau yang kelima, hasil tambang. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki hasil tambang kecuali negara Singapura. Kawasan Asia Tenggara menghasilkan berbagai bahan tambang. Bahan tambang dapat dibedakan menjadi jenis logam, non-logam, dan bahan bakar. Bahan bakar logam. Bahan tambang logam yang dihasilkan dari kawasan Asia Tenggara antara lain
biji timah, biji besi, tembaga, emas, wolfram, dan tungsten, bauksit, kuprum, kromium, dan nikel. Bahan barang tambang non-logam. Jenis bahan tambang non-logam seperti batu permata dan garam batu dihasilkan dari kawasan Asia Tenggara. Kendala yang dihadapi: politik, bunga band, dan teknologi. Sekarang 3.1.2 upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam negara-negara ASEAN. Negara yang pertama adalah negara Indonesia. Di sini pertanian hasilnya rempah-rempah, beras, teh, kelapa sawit, dan tebu. Pertambangan minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Tempat pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Yang berikut negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan sumber daya alamnya pun hampir serupa dengan negara kita. Dari bidang pertanian yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu dari bidang pertambangan, Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Yang berikut Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan, memiliki sumber daya alam yaitu pada sektor pertambangan yang memiliki minyak bumi dan gas alam. Sektor pertambangan saja menghasilkan dari sektor pertanian maupun Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa sawit, dan karet. Negara berikut Singapura. Singapura merupakan negara yang terkecil di ASEAN. Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lainnya. Namun, dengan kondisi geografis negara yang strategis ini yaitu di selatan Semenanjung Malaka menjadikan negara ini menjadi negara maju karena pelayaran internasionalnya. Negara Kamboja. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara-negara tetangga, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata, yaitu berupa safir dan rubi. Negara Laos. Laos, negara ini tidak memiliki laut, namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis. Pasokan listrik yang amat sangat besar ini berasal dari pedalaman danau besar di Luang Prabang, Laos. Tidak hanya memiliki listrik yang banyak, negara Laos juga menghasilkan kayu jati dan kayu cendana. Negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian Myanmar juga banyak, antara lain beras, kacang-kacangan, karet. Berikut negara Filipina.
Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaca atau serat Manila. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Yang berikut Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Namun, tahukah kamu, selain punya pantai yang indah, Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya. Negara Thailand mampu menghasilkan pertanian berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya pertambangan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Sekarang negara Vietnam. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Selain bentuk negaranya yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon, yaitu Teluk Halong. Di bidang pertanian, Vietnam punya sumber daya yang berupa karet, beras, kedelai, kopi, dan teh. Hampir sama dengan negara-negara tetangga. Di bidang pertambangan, Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Ya, itulah tadi 10 negara yang mempunyai potensi sosial, potensi alam yang terbesar di dunia. Sekarang 3.1.2, upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam, karena ada beberapa sumber daya alam yang sifatnya terbatas, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi. Menciptakan lingkungan yang sehat, karena dengan menerapkan prinsip ekofisiensi dalam proses penggunaan sumber daya alam tidak akan menimbulkan kerusakan. Upaya yang berikut menjaga keseimbangan alam. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan berikut, flora dan fauna di Asia Tenggara. Sekian pertemuan kita hari ini.